Hai, saya Roni Setiawan dari belajarbisnisinternet.com. Di video ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang pengenalan dasar seputar WordPress di bagian yang pertama, dengan topik bahasan apa itu page dan post. Nah, apa saja yang Anda akan pelajari di dalam video ini? Yang pertama, dashboard WP Admin di WordPress. Seperti apa dashboard WP Admin itu, lalu kegunaannya untuk apa? Yang kedua, Anda akan mempelajari tentang apa itu page dan post di WordPress, lalu perbedaannya seperti apa. Yang ketiga adalah text editor di WordPress. Anda akan mempelajari fungsi dari text editor yang ada di dalam WordPress. Dan yang terakhir adalah apa itu kategori post dan text. Oke, masuk ke bagian yang pertama, dashboard WP Admin di WordPress. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin memberikan informasi bahwa ketika Anda telah berhasil melakukan instalasi dari WordPress, Anda biasanya akan menerima sebuah email. Email itu berisi informasi-informasi yang penting. Informasi penting itu antara lain, yang pertama, URL dari website Anda. Yang kedua adalah admin URL, di mana Anda bisa mengakses dashboard WP admin Anda melalui link ini. Kemudian ada juga informasi tentang username dan password Anda. Oke. Ada format atau pola tertentu ketika Anda ingin mengakses dashboard WP admin Anda, yaitu dengan cara mengakses nama website Anda.com/wp-admin. Atau Anda juga dapat mengaksesnya melalui nama website Anda.com/wp-login.php. Oke, saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa tampilan dari website hasil dari instalasi WordPress. Tampilan yang saya gunakan adalah tampilan dari WordPress versi 4.4. Apabila Anda menemukan tampilannya berbeda, itu dikarenakan versi WordPress yang Anda gunakan berbeda dengan apa yang saya install. Saya menggunakan WordPress versi 4.4. Anda tidak perlu bingung karena prinsipnya sama. Nah, ini adalah tampilan website halaman depan. Bagaimana dengan tampilan dashboard WP admin Anda? Ini merupakan tampilan dashboard WP admin Anda. Anda perlu memasukkan username dan password untuk mengakses dashboard WP admin Anda. Oke, saya akan masukkan username saya, kemudian password saya, dan masuk ke dalam dashboard WP admin Anda. Nah, seperti yang Anda lihat di dalam tampilan video ini, di sebelah kiri ini adalah menu yang dapat Anda akses. Kemudian Anda juga bisa melakukan logout di bagian ujung kanan untuk logout. Jadi, dashboard WP admin ini digunakan untuk apa? Fitur dari dashboard WP admin ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan pengaturan. Segala sesuatu pengaturan yang dilakukan di sini, di mana nantinya akan berefek atau berdampak di halaman depan dari website Anda. Anda dapat melakukan banyak hal di dalam dashboard WP admin, seperti menambahkan page, menambahkan post, kemudian menambahkan plugin, dan pengaturan lainnya sesuai dengan apa yang Anda inginkan sehingga tampil di halaman website Anda. Oke, saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Yang kedua, apa itu page dan post di WordPress? Saya akan berikan contoh seperti apa sih tampilan dari page dan post. Di sini saya sedang masuk ke dalam sebuah halaman about di halaman belajarbisnisinternet.com about. Page itu artinya halaman yang bersifat statis atau jarang berubah, yang tidak berkaitan dengan urutan kronologi waktu membuatnya. Nah, contohnya seperti ini tentang BBI. Di halaman ini berisi informasi tentang seputar BBI. Jadi, halaman ini jarang diupdate. Artinya apa? Halaman ini kita buat dari awal sedemikian rupa sehingga dari waktu ke waktu kita jarang untuk melakukan perubahan. Jadi, kita menggunakan page. WordPress page ini biasanya digunakan untuk apa saja? Seperti halaman about, kita buat juga contact us, disclaimer, dan sebagainya. Selain itu, page biasanya digunakan untuk membuat tampilan halaman depan dari website Anda. Sebagai contoh,
di halaman belajarBisnisInternet.com. Ini adalah salah satu contoh dari page. Nah, biasanya page itu digunakan sebagai untuk navigasi atau menu. Dan jumlahnya page itu tidak sebanyak dengan jumlahnya post. Ya, saya lanjutkan. Seperti apa contohnya post? Saat ini saya sudah masuk di dalam blog BBI. Di sini ada beberapa contoh post di mana post itu bersifat dinamis yang berkaitan erat dengan urutan waktu kronologi saat membuatnya. Selain itu, post juga dikelompokkan ke dalam berbagai kategori sesuai dengan topik yang bersangkutan. Kegunaan dari post ini biasanya digunakan untuk membuat halaman dinamis, sebagai contoh artikel berita, blog, di mana artikel tersebut memiliki urutan waktu kronologi. Jadi kesimpulannya apa? Page dan post, perbedaannya apa? Kalau page itu bersifat statis, kalau post bersifat dinamis. Page itu tidak berhubungan dengan urutan waktu, kronologi, sedangkan post itu berkaitan erat dengan urutan waktu seperti yang Anda lihat saat ini. Ini merupakan contoh post. Kemudian page itu biasanya digunakan sebagai untuk menu navigasi, sedangkan post dikelompokkan sebagai kategori post. Kalau page itu jarang diupdate, kemudian post itu sering diupdate dari waktu ke waktu. Oke, itulah perbedaan dari page dan post di WordPress. Oke, sekarang kita masuk bagaimana cara membuat page dan post baru di WordPress. Saya akan masuk ke dalam dashboard WP admin saya. Langkah pertama untuk membuat page baru, Anda masuk ke bagian page, kemudian klik add new. Nah, di sini Anda perlu memasukkan beberapa hal. Yang pertama adalah title atau judul. Saya masukkan sebagai contoh adalah about BBI. Kemudian di bagian bawah Anda bisa lihat di sini perlu Anda memasukkan konten atau isi dari halaman tersebut. Ya, saya berikan contoh ya. Hai, saya Roni Setiawan dari belajarBisnisInternet.com. Saya adalah seorang marketer, internet marketer dan training leader di BBI. Sekian dan terima kasih. Jika Anda sudah melakukan pengisian dari konten di page tersebut, Anda bisa klik tombol publish. Jika Anda ingin melihat hasilnya seperti apa page yang telah Anda buat, Anda bisa klik view page. Nah, ini adalah tampilan dari hasil yang telah Anda buat sebelumnya. Di sini ada about BBI, title-nya, kemudian di sini adalah kontennya. Ya, cukup mudah ya. Berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat post. Prinsipnya sama dengan page. Anda masuk ke menu post dan klik add new. Di sini Anda juga perlu memasukkan komponen. Yang pertama title atau judul, kemudian konten dari post tersebut. Jika Anda sudah mengisi judul atau title, kemudian konten, Anda bisa klik tombol publish. Ya. Berikutnya, setelah Anda membuat page dan post baru, Anda bisa juga melakukan pengubahan atau Anda bisa edit page dan post di WordPress Anda. Caranya bagaimana? Anda klik menu page, all pages. Di sini Anda akan melihat daftar dari page yang pernah Anda buat sebelumnya. Ya, kita sudah membuatnya about BBI. Anda bisa melakukan edit dengan cara klik tombol edit. Anda bisa menambahkan atau mengurangi konten yang telah Anda buat sebelumnya. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan ya. Ini adalah tambahan konten yang dilakukan untuk percobaan saja. Sekian dan terima kasih. Oke, klik tombol update. Kita lihat ya hasilnya seperti apa dari about BBI. Kita refresh. Inilah tampilan dari about BBI yang telah kita update. Bagaimana cara mengubah post yang telah kita buat sebelumnya? Prinsipnya juga sama, masuk ke post, kemudian klik all post,
Di sini Anda bisa edit, Anda bisa menambahkan sesuatu kalimat, "Hai, saya Roni Setiawan. Terima kasih." Klik tombol update. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah tampilan dari hasil perubahan yang telah kita tambahkan. Yaitu kita menambahkan 2 kalimat, "Hai, saya Roni Setiawan, terima kasih." Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menghapus page dan post di WordPress. Caranya adalah Anda masuk ke menu page, all page. Silakan Anda klik tombol trash untuk menghapus page yang Anda inginkan. Nah, semua yang telah kita hapus, page yang kita hapus akan masuk ke dalam satu tempat, yaitu namanya trash atau recycle bin, tempat di mana kita sudah tidak pakai lagi. Jika Anda ingin benar-benar menghapus secara permanen, silakan Anda klik tombol delete permanently. Sebagai informasi tambahan untuk Anda, jika suatu saat Anda tidak sengaja menghapus, Anda bisa mengembalikan page tersebut dengan catatan Anda belum menghapusnya secara permanen. Jadi, Anda cukup klik tombol trash dan Anda bisa kembalikan seperti semula. Oke. Bagaimana dengan cara menghapus post? Prinsipnya juga sama, Anda klik menu post, all post. Di sini Anda bisa klik tombol trash untuk menghapusnya. Ya, sangat mudah bukan? Saya akan lanjutkan ke bagian yang ketiga. Text editor di WordPress. Saya akan tunjukkan kepada Anda text editor di WordPress. Saya akan masuk ke salah satu post yang ada di WordPress saya. Saya klik edit, kemudian ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan di dalam text editor tersebut. Anda bisa melakukan banyak hal di dalam text editor ini. Text editor ini hampir mirip yang Anda temukan di Microsoft Word. Di sini Anda bisa melakukan bold, italic. Saya akan berikan contoh secara langsung. Saya ingin mencetak tebal Roni Setiawan. Di blok atau highlight, kita klik tombol bold. Ya, sangat mudah bukan? Kemudian selain itu Anda juga bisa melakukan italic atau garis miring. Yang pertama adalah blok terlebih dahulu, kemudian klik italic. Kemudian Anda bisa juga melakukan tombol underline, garis bawah, dan sebagainya. Atau perubahan-perubahan warna juga Anda bisa melakukannya. Anda highlight atau blok, kemudian Anda pilih warna yang sesuai yang Anda inginkan. Selain itu, saya ingin menjelaskan tentang numbering. Numbering atau penomoran. Anda bisa melakukan penomoran seperti ini. Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Hal ini sama persis dengan text editor yang ada di Microsoft Word. Atau Anda bisa melakukan penomoran model yang lain, bukan angka. Oke. Yang lain saya ingin menjelaskan tentang align. Di sini Anda bisa justify, kemudian Anda bisa melakukan tengah, center, atau rata kanan, rata kiri, dan sebagainya. Fiturnya lain yang saya sering gunakan adalah heading. Heading 1, heading 2. Sebagai contoh saya akan jelaskan kepada Anda apa itu heading. Heading biasanya digunakan untuk halaman yang memiliki judul utama. Ya, belajar bisnis internet.com. Oke, saya berikan format heading 1. Oke. Yang kedua heading 2. Heading 2 adalah subjudul dari heading 1. Heading 2. Oke, pilih heading 2. Dari sisi ukuran, Anda bisa melihatnya bahwa ukurannya berbeda. Heading 1 ukurannya lebih besar daripada heading 2. Anda bisa mengklik tombol ini. Ini biasanya tombol yang secara default disembunyikan dari WordPress. Anda akan melihat tampilan-tampilan yang dapat disembunyikan dan dimunculkan. Oke. Berikutnya adalah
Bagaimana cara menambahkan gambar di text editor? Caranya mudah, Anda klik tombol Add Media di sini. Anda pilih gambarnya di komputer Anda, pilih sebagai contoh saya mau upload gambar ini ya, logo dari BBI. Klik open, ini ada title. Title biasanya saya isikan sesuai dari gambar tersebut, mendeskripsikan dari gambar tersebut. ALT text ini adalah untuk keperluan SEO. Jadi Anda bisa mengisikan sesuai dengan kata kunci yang Anda targetkan. Saya isikan secara default yaitu logo BBI. Anda bisa setting di sini alignment-nya, mau rata tengah, kiri, kanan, dan sebagainya. Link to artinya apa? Ketika gambar Anda ingin diklik, itu mau mengarah kemana, atau gambar tersebut tidak mempunyai link kemana-mana, jadi gambar tersebut tidak dapat diklik. Saya biasanya menggunakan link to-nya saya isi none. Yang terakhir ada size-nya. Anda bisa atur size-nya, medium, full size, dan sebagainya. Saya pilih full size. Setelah itu klik insert into pose. Nah, selesai. Gambar sudah muncul. Saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana cara membuat link atau yang dikenal dengan hyperlink. Ya, saya berikan contoh. Ini adalah contoh dari hyperlink. Saya akan berikan informasi akses di sini untuk menuju ke halaman BBI. Oke. Silakan diblok, kemudian pilih insert link. Ya. Masukkan URL yang Anda tuju. belajarbusinessinternet.com. Anda bisa cek centang di sini, open link in a new tab. Artinya apa? Jika link tersebut diklik, akan membuat halaman yang dituju masuk ke halaman new tab atau tab bagian baru. Jika Anda matikan, berarti ketika link tersebut diklik, halamannya tidak membuat new tab baru. Oke, add link, selesai. Nah, kita update post-nya, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah post hasil yang telah kita buat. Kita sudah membuat warna, kemudian tulisan miring, underline, heading 1, heading 2, insert gambar, link. Link ini kalau diklik, dia akan membuka sebuah halaman yang menuju ke halaman tujuan, yaitu bbi.com. Oke, selanjutnya. Bahasan selanjutnya adalah apa itu kategori post dan tag. Kategori post itu dibuat untuk mengelompokkan post yang telah Anda buat sebelumnya ke dalam topik-topik tertentu. Hal ini bertujuan membantu para pembaca website Anda supaya lebih mudah kategori artikel apa saja yang ada di dalam website Anda. Tugas Anda saat ini, jika Anda sudah memiliki website, tentukan kategori post apa yang tepat di dalam website Anda. Biasanya jumlah kategori ini berkisar 5-8 kategori sesuai kebutuhan Anda. Dan satu post dapat dikelompokkan ke dalam satu atau lebih kategori. Oke, saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa contoh dari kategori itu. Di sini Anda bisa melihat bahwa kategori ini contohnya seperti inspiration, mindset, productivity, dan sebagainya. Ini adalah salah satu website yang berisi tentang personal blog atau blog pribadi, di mana kategorinya sesuai dengan topik yang bersangkutan. Bagaimana cara membuat kategori post? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Anda masuk ke dashboard Anda, kemudian Anda bisa pilih yang namanya post kategori. Di sini adalah daftar kategori apa saja yang telah dibuat sebelumnya. Secara default, WordPress membuatkan satu kategori, yaitu dengan nama uncategorized. Saya akan buat contohnya. Kategorinya namanya inspirasi. Artinya apa? Di dalam kategori ini saya ingin membuat
post-post yang bersifat tentang inspirasi nantinya akan saya masukkan ke dalam kategori ini. Kemudian di sini saya klik add new category. Oke, inspirasi. Hal yang sama Anda bisa melakukan edit, kemudian delete juga untuk kategori ini. Oke. Bagaimana penggunaannya kategori? Cukup sederhana. Anda masuk ke post, Anda klik edit. Di sini di bagian kanan Anda bisa klik all categorize. Semua kategori akan tampil. Anda bisa centang mau dimasukkan kemana. Post ini saya ingin masukkan ke dalam kategori inspirasi. Jika sudah selesai, klik tombol update. Cukup mudah ya membuat kategori itu. Nah, perbedaannya apa dengan tag post? Tag jika Anda melihat di sisi kanan, di sini ada yang namanya tag. Tag post itu dibuat untuk menggambarkan dari sebuah post tertentu. Jadi teks ini bersifat lebih spesifik atau istilahnya bagian terkecil yang menggambarkan post yang bersangkutan. Jumlah teks ini biasanya di dalam satu post itu tidak terbatas, tapi saya biasanya menggunakan hanya sekitar 4-5 teks saja dalam satu post. Seperti apa contoh teks itu? Saya akan berikan contoh kepada Anda. Oke, seperti apa contohnya teks post itu? Seperti ini. Bersyukur, kemudian learning, sukses, mindset, inspirasi, dan sebagainya. Biasanya terdiri dari 1 atau 2 kata saja untuk tag post ini. Bagaimana cara menambahkan tag post? Kita masuk ke dalam dashboard WP Admin kita, kemudian pilih post yang bersangkutan. Di sini Anda bisa memasukkan teksnya di sini. Sebagai contoh, saya memasukkan inspirasi, kemudian mindset. Silakan dipisahkan dengan koma. Kemudian klik tombol add. Oke, setelah klik tombol add, maka hasil tagnya akan muncul di bagian bawah. Inspirasi, mindset, dan sebagainya. Jadi setiap post yang memiliki teks yang sama, itu akan berkaitan satu sama lain. Artinya dari sisi Search Engine Optimization atau SEO, teks ini cukup membantu relevansi dari satu post dengan post yang lain. Kapan kategori dan tag post dipakai? Di saat Anda membuat post, pastikan Anda memasukkan kategori post yang tepat dan menambahkan teks yang tepat seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi. Oke, itu adalah pengenalan dasar dari WordPress di bagian pertama. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Roni Setiawan, sukses selalu untuk Anda.